Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yaday sa'ah man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa man yasillah wa rasulahu fa innahu la yadurru ila nafsahu wa la yadurru wa syai'a. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata insan in qata'a amalu ila min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengurus Yayasan Hafidhakumullah, yang kami hormati pula Dewan Guru di Lembaga Pendidikan Al-Islam Arsyadakumullah, tidak lupa para wali santri di Lembaga Pendidikan Al-Islam rahimakumullah. Mengawali pengajian pada pagi hari ini, kami mengajak kepada semua yang hadir untuk senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa bersama kita dengan kecintaannya, dengan hidayahnya, dengan pertolongannya, bahkan dengan penjagaan Allah kepada kita dalam hal kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama, sehingga pada pagi hari ini dengan izinnya kita bisa sama-sama menghadiri salah satu kegiatan yang sangat penting, kajian bulanan yang diadakan di Lembaga Pendidikan Al-Islam. Harapan kita dengan berkumpulnya di majelis yang mulia ini, mengikuti kajian rutin bulanan, Allah Subhanahu wa taala agar menambah ilmu kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbarui iman kita. Karena apa? Karena iman grafiknya senantiasa bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ilmu, insya Allah majelis ini majelis ilmu dan sekaligus majelis keimanan, karena dengan bertambahnya ilmu dapat dipastikan akan bertambah ya keimanan kita. Bertambahnya iman juga dengan ketaatan, ini juga bagian daripada ketaatan yang bisa kita lakukan. Kita keluar dari rumah kita dalam rangka menghadiri undangan dari lembaga pendidikan, kajian rutin. Kita juga bisa mujalah satu sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita juga bersilaturahmi. Ini juga merupakan satu aktivitas yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita. Karena apa? Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus senantiasa sadar bahwasanya kita sekarang hidup di akhir zaman.
Banyak sekali fitnah-fitnah, ujian-ujian iman. Ada fitnah musibah, ujian berupa musibah, sakit, kemiskinan, banjir, dan lain sebagainya. Kalau iman kita lemah, ya kita tidak akan bisa istiqomah di atas agama dan ketaatan. Musibah, kemaksiatan, kalau kita keluar rumah, kita dipertontonkan dengan banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karena itu keberadaan majelis ini sungguh sangat penting untuk menguatkan iman kita, untuk mengokohkan kita di dalam berpegang teguh kepada agama. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu hadis, mari kita renungkan bersama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqitailil mudlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Yang artinya, badiru bil a'mal, segera kamu beramal. Mumpung Allah masih memberikan panjang umur, memberikan kesehatan, kesempatan, dan kesempatan kita beramal hanya di dunia. Sebelum maut menjemput kita, hendaknya kita beramal. Segera beramal, jangan malas. Termasuk di amal unggulan orang tua, yaitu mendidik anak-anak kita. Memilih lembaga pendidikan yang akan menjaga fitrah anak kita, memperbagus kualitas agama dan akhlaknya. Badiru bil amal, jangan, hendaknya kamu segera beramal. Fitanan kaqitailil mudlim, sebelum datang kepada kamu fitnah-fitnah, ujian-ujian akhir zaman. Saking banyaknya, Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan ujian tadi seperti apa? Seperti malam yang silih berganti, saking banyaknya, malam yang mencekam, malam yang menakutkan. Dalam kondisi seperti itu, kaum muslimin banyak sekali yang tidak istiqomah di atas agama dan ketaatan. Bahkan Nabi kita memberikan satu gambaran, mudah-mudahan tidak menimpa kepada kita, kepada keluarga kita, kerabat kita. Apa itu? Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada seseorang paginya beriman, masih menjaga sholat subuh berjamaah, yang menjadi amalan unggulan kita sebagai orang tua yang mendambakan anak kita menjadi anak yang soleh. Di pagi hari kita tetap memperbanyak membaca Al-Quran, belum lagi zikir dan doanya. Wa yumsi kafiron, ada di antara kaum muslimin, mudah-mudahan wali santri di lembaga pendidikan ini tidak seperti yang digambarkan dalam hadis, paginya beriman, sorenya apa? Kafir. Paginya beriman, sorenya tetap beriman, sampai mati dalam keadaan beriman. Insya Allah majelis ini usaha kita untuk mengistiqomahkan, meneguhkan kualitas agama dan ketaatan kita. Kalau orang tuanya kualitas imannya bagus, ya senantiasa berpegang teguh pada agama, menjadi panutan anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita pun juga mengikuti orang tuanya dengan izin Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, sorenya beriman, masih menjalankan sholat maghrib, sholat isya, ya, tapi ya paginya sudah berubah menjadi apa? Kafir. Mungkin karena dia melakukan kesyirikan, mungkin karena dia melakukan kekufuran, atau mungkin dia melakukan dosa besar. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ini kondisi umat di akhir zaman. Paginya beriman, sorenya apa? Kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Belum ada satu hari, belum ada 24 jam, ya seseorang terjerumus ke dalam kekufuran.
Apa fitnah yang paling besar itu apa? Sehingga menyebabkan orang tidak istiqomah. Kata Rasulullah, ya bi'utinahu bi'arodin minat dunya. Mereka tidak istiqomah gara-gara ya salah satu perbuatan yang mereka lakukan, mereka menjual agamanya, meninggalkan ajaran-ajaran agamanya, termasuk mendidik anak. Mendidik anak bukan pekerjaan sampingan, kita harus serius, konsentrasi, banyak mendoakan anak. Orang tua harus menjadi teladan, orang tua harus memilih lembaga pendidikan, biar fitrah anak terjaga, biar nanti sanggup mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kondisi umat di akhir zaman malah ya terpedaya oleh kehidupan dunia. Agama ditinggalkan, ajaran agamanya ditinggalkan, sholat ditinggalkan, baca Al-Quran ditinggalkan, thalabul ilmi ditinggalkan, silaturahmi ditinggalkan, sibuk dengan urusan duniawi. Ini musibah. Kalau ini menimpa pada diri kita, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mungkin kalau ini menimpa pada diri kita, kita akan termasuk orang-orang digambarkan Rasulullah SAW menjual agamanya hanya karena menginginkan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Hadis ini sengaja kita sampaikan di awal, biar menjadi bahan renungan kita, biar menjadi satu bahan muhasabah kita, introspeksi diri kita. Karena ya yang kita inginkan bersama yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama yang perlu kami sampaikan sebagai ajakan agar supaya kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian yang kedua, di majelis yang mulia ini kami juga mengajak kepada semua yang hadir untuk lebih bersungguh-sungguh lagi meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Yaitu menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang mendapatkan murka Allah, laknat Allah, siksa Allah. Dengan apa? Dengan mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Insya Allah ini sedikit banyak sudah kita laksanakan. Anak-anak kita carikan lembaga pendidikan yang terbaik di daerah sini, dan alhamdulillah perkembangannya juga luar biasa. Pendidikan yang baik itu seperti apa? Satu, kurikulumnya bagus, lingkungannya bagus, dekat masjid, guru-gurunya pun juga bagus, Masya Allah, luar biasa. Disiplin ibadahnya bagus, disiplin akhlaknya bagus, disiplin belajarnya pun juga bagus ya. Lingkungannya pun juga bagus. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada kita untuk menyekolahkan anak-anak kita di lembaga pendidikan, agar supaya anak-anak kita dan kita semuanya meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita untuk menghadapi ujian dan cobaan di dunia. Kita diuji anak, kita diuji dengan lingkungan yang tidak baik, kita diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan sakit. Tapi kalau kita menjadi ahlu takwa, orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk tetap ya berislam, untuk tetap ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Maka kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk lebih bersungguh-sungguh lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi takwa?
Ya. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari murka Allah, laknat Allah, dari nerakanya dengan siksanya. Dengan cara apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita pelajari agama, kita mendirikan sholat, kita perbanyak baca Al-Quran, kita senantiasa zikir, kita senantiasa berdoa, menjamun silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Insya Allah di lembaga pendidikan ini adalah tempat yang paling baik untuk menjaga fitrah anak kita, agar anak kita nanti sanggup mengabdikan dirinya kepada Allah. Umur 7 tahun sudah sholat, umur 10 tahun juga sudah terbiasa sholat. Kalau sudah balik, orang tua tidak repot-repot lagi, karena sholat itu sudah menjadi satu karakter yang nanti akan membuahkan anak memiliki akhlak yang baik, adab yang baik. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat akan bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka keberadaan lembaga pendidikan ini merupakan satu nikmat yang sangat besar di masyarakat sini dan sekitarnya. Ya. Bisa membantu kaum muslimin dalam hal pendidikan anak. Anak dikenalkan tauhid, anak dikenalkan iman, anak dikenalkan sholat, akhlak, di samping ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kita senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, Allah berjanji kepada orang yang bertakwa. Apa janji Allah? Apa janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa? 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Buah ketakwaannya apa? Pasti kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Zuriyah kita pun juga ya menjadi orang-orang muslim ya, yang menutup usianya dengan husnul khotimah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang harus kita yakini. Janji Allah kepada orang yang bertakwa. Apa janji yang lainnya? Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar setiap kesulitan yang dihadapi. Saya yakin yang hadir di sini punya banyak masalah. Masalah diri kita, masalah anak kita, dengan suami, masalah ibu, dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar, masalah ekonomi. Tapi ingat, kita harus senantiasa bersama Allah. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah, kita harus senantiasa taat kepada Allah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar setiap kesulitan yang dihadapi, termasuk lembaga pendidikan ya Al-Islam ini. Bagi saya sendiri memberikan satu apresiasi yang luar biasa terhadap pengurus yayasan, pengurus madrasah, kesekolahan, karena keikhlasan mereka, karena kesungguhan mereka, karena kesabaran mereka, karena keistiqomahan mereka di dalam berjuang dalam pendidikan ini. Allah memberikan banyak pertolongan. Kalau ada kesulitan, ada jalan keluar. Saya sudah 2 tahun lebih tidak ke sini, tapi ternyata dari sisi sarpranya sudah tambah 2 bangunan yang ada di samping ini. Luar biasa itu. Pondok saya kalah dari satu sisi sarpranya. Pondok saya berdiri 2002. Ya alhamdulillah sebagian murid-muridnya juga ada dari lulusan dari
Al-Islam ini, SDIT ini, luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin, pengurus yayasan, dewan guru, wali santri, mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan. Insya Allah problematika yang ada pada anak kita ada jalan keluar, akan dimudahkan oleh Allah. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Inilah pentingnya takwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak kepada jamaah untuk sama-sama mengkaji satu ayat yang tadi sudah saya bacakan dan satu hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la yasuna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hamba pilihan. Siapa itu hamba-hamba pilihan? Orang Islam. Ya kita ini. Anak-anak kita, hamba-hamba pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini terutama adalah orang tua ini. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum, jagalah dirimu wahai bapak. Sebagai pemimpin keluarga, wa ahlikum naro, dan jagalah keluarga kamu, anak dan istri kamu dari api neraka. Dalam ayat ini Allah memanggil hamba-hamba pilihan. Siapa hamba-hamba pilihan? Orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya termasuk ahlul iman, orang-orang mukmin dengan segala tingkatannya. Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di sini adalah merupakan satu taufik hidayah dari Allah, nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang anaknya mau disekolahkan di SDIT, tidak semua orang. Orang tuanya punya kemauan kuat untuk masuk di SDIT, masalah biaya kecil, tapi ternyata anaknya nggak mau. Dan ini banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu harus bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat yang sangat besar menyekolahkan anak di SDIT, TKIT, KBIT, di lembaga pendidikan Al-Islam. Allah memanggil hamba-hamba pilihannya. Setelah itu apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini penting Bapak Ibu. Kita sekedar mengingatkan kembali, ayat ini sering kita baca. Jagalah diri kamu wahai bapak, dan jagalah keluarga kamu wahai bapak, termasuk Anda dan istri kamu, dari siksa api neraka. Allah memerintahkan kepada orang tua, ya bapak, ya ibu yang punya anak, ya, agar supaya mendidik anaknya, meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah, meningkatkan kualitas akhlaknya. Dan ini adalah bagian daripada tarbiyah yang sangat penting. Dalam rangka apa? Agar supaya keluarga kita ini terjaga dari api neraka. Allah mengampuni dosa kita, Allah memasukkan kita ke dalam surganya, dan Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Ini yang paling penting ini, untuk senantiasa kita ingatkan. Dan ini pekerjaan yang besar, nggak boleh masalah tarbiyah pekerjaan samben.
Mungkin ada di antara bapak ibu menyekolahkan anak di sini hanya sekedar menyekolahkan tapi jarang berdoa. Maka secara umum untuk mendambakan anak yang soleh syaratnya 3. 1, orang tua harus memilih lembaga pendidikan yang baik. Lembaga pendidikan yang baik itu apa? Kurikulumnya bagus, lingkungannya bagus, ya. Gurunya pun juga bagus, fikrohnya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, bisa diteladani. Ini termasuk penting ini. Jangan sembarangan memilih lembaga pendidikan. Insya Allah lembaga pendidikan sini ini, ya, salah satu lembaga pendidikan yang ada di sini termasuk memenuhi kriteria. Al-ihsan fi ikhtiyari masdari ilmi, pandai-pandai memilih sumber ilmu. Sumber ilmu itu apa? Ya, termasuk kurikulum, lingkungannya bagus, gurunya pun juga bagus. Yang kedua, nggak cukup hanya memilih lembaga pendidikan, orang tua punya pekerjaan banyak mendoakan anak. Kalau bapak ibu mengendaki anaknya soleh harus banyak mendoakan anak. Doa ini 2. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa masalah itu apa? Doa masalah ya berdoa, ya, Robbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a, wahai Robku, ya, berilah aku berilah aku dzurriyyah, keturunan yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya sarankan, saya ingatkan kepada orang tua, ya, yang mendapatkan anak yang saleh, tolong doa itu diperbanyak. Apa tadi? Robbi habli minas solihin. Jangankan kita, Nabi Ibrahim, bahkan ini termasuk doanya Nabi Ibrahim, selevel Nabi Ibrahim. Meskipun dia termasuk Nabi, ya, ulul azmi, untuk menginginkan anak yang soleh, beliau memperbanyak doa. Tadi apa doanya? Robbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Apalagi kita bukan nabi, bukan sahabat, bukan ulama. Kalau doa kita, ya, kurang, kita malas berdoa, ya, jangan mendambakan anak yang soleh. Kadang-kadang malas berdoa menjadi penyebab anak kita, ya, tidak menjadi anak yang soleh. Tolong diperbanyak doa. Apa tadi yang pertama? Robbi habli minas solihin. Doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim. Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ada dalam surat Al-Imran di awal. Yang ketiga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita menginginkan anak kita menjadi qurrata a'yun, anak yang, ya, membahagiakan orang tua, dipandang menyejukkan, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, masya Allah, pandai lagi. Anak yang senantiasa taat kepada Allah, bukan hanya sekedar badannya sehat, bukan hanya sekedar, ya, cantik, ya, ganteng, bukan, ya. Qurrata a'yun adalah anak yang senantiasa taat kepada Allah. Insya Allah lembaga pendidikan ini adalah salah satu usaha kita, ya, untuk menjadikan anak-anak kita nanti ada qurrata a'yun. Dalam satu, ya, penjelasan, qurrata a'yun adalah anak yang senantiasa taat kepada Allah, muti'ina lillah, bukan sekedar sehat, bukan sekedar pinter, bukan sekedar ganteng, tapi anak yang senantiasa taat kepada Allah. Sholat 5 waktu dijaga, membaca Al-Quran dijaga. Itu, ya, yang harus kita lakukan sebagai orang tua yang mendapatkan anak yang soleh. 1, memilih lembaga pendidikan yang baik. Yang kedua apa? Banyak mendoakan anak, yaitu doa masalah, kita mohon kepada Allah. Tapi doa ada 2, ada doa masalah, ada doa ibadah. Maksudnya apa doa ibadah?
Maksudnya orang tua yang mendambakan anak, ibadahnya pun juga harus mempeng, harus kuat. Menjaga sholat 5 waktu, tidak mengakhir-akhirkan. Ini penting. Orang tua pun juga senantiasa meluangkan waktu memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, doa, akan dijaga duriahnya. Ya anaknya, ya cucunya, bahkan cicitnya, meskipun orang tua sudah mati dengan izin Allah, duriahnya dijaga. Dan ini kita bisa menyaksikan kehidupannya orang-orang sore, para kiai-kiai itu, termasuk yang kita kenal, yang sering di YouTube, Gus Baha. Gus Baha itu bapaknya soleh, mbahnya pun juga soleh, duriannya soleh. Gus Kautsar, bapaknya juga soleh, mbahnya pun juga soleh, dijaga oleh Allah, anaknya pun juga soleh, hafidhah. Jadi harus banyak berdoa kepada Allah, baik doa masalah maupun doa apa? Ibadah. Jangan malas berdoa, Bu. Ya, alhamdulillah anak saya 8. Saya harus punya amal yaumi, amal yang rutin saya laksanakan. Yo ngajar, qiyamul lail, salat berjamaah, baca Al-Qur'an. Barokahnya dirasakan anak-anak kita. Anak saya yang 8 semuanya mondok. Allah menjaga duriannya. Meskipun orang tuanya sibuk, mungkin nggak bisa ngajar langsung, anaknya mondok di tempat yang jauh, nggak bisa ketemu langsung, nggak ada masalah. Allah yang menjaga mereka. Karena kesibukan orang tua, mungkin dakwah, mungkin kerja. Tapi kalau dia menjadi orang tua yang soleh, barokahnya akan kembali kepada anaknya. Amal ibadahnya, kebaikannya akan merembet kepada anaknya di dunia dan di akhirat. Orang tuanya akan bisa berikan syafaat, bahkan orang tuanya akan bisa meninggikan derajatnya di surga. Tapi ada sebaliknya, kualitas bapaknya di bawahnya anak. Mungkin bapaknya juga sudah mengenal Islam ketika sudah berkeluarga, nggak sempat mondok, nggak sempat ngaji, anaknya jadi ahlul ilmi, aktivitasnya banyak. Tapi ya, anak soleh kita pun juga manfaatnya, barokahnya ya akan dirasakan orang tua. Orang tuanya akan ditinggikan derajatnya berkat dia punya anak soleh. Ada satu hadis, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Inna rajul la turfa'u lahu darajah fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang, dia ini ditinggikan derajatnya di surga. Dia ditinggikan derajatnya bukan karena amalnya nggak sebanding dengan derajat tingkatan yang Allah berikan kepadanya. Orang tadi kaget, heran. Saya mengatakan, ya Rabbi, anali hada, wahai Rabbku, ya Allah, kenapa kok saya ditinggikan derajatnya di surga? Padahal bukan level saya. Di surga ada 100 tingkatan. Ada orang tua yang levelnya bawah, tapi dia punya anak soleh. Berkat anak solehnya, Allah mengizinkan memberikan syafaat, diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya. Ketemu. Kemudian Allah mengatakan, fayuqallahu bi istighfari walatika. Loh, kenapa kamu ditinggikan derajatnya? Karena anak kamu senantiasa mendoakan kamu. Maka tolong anak-anak sering diingatkan agar supaya membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Termasuk ya guru-guru yang ada di lembaga ini, tolong anak-anak sering diingatkan. Bahkan kalau perlu ditarget dalam satu hari membaca doa ini berapa kali? Minimal 5 kali umpamanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik mereka yang masih hidup maupun sudah wafat. Orang yang sudah orang tua itu yang diinginkan dua, maghfirah dan rahmat. Dengan rahmat Allah memasukkan ke dalam surga. Dengan ampunan Allah menyelamatkan dia dari neraka. Ini yang diinginkan orang tua. Sungguh rugi
orang tua nggak punya anak yang solih dan solihah, nggak pernah mendoakan. Mungkin anak nggak pernah mendoakan, mungkin dulu orang tuanya pun juga nggak pernah mendoakan anak. Kita sama-sama introspeksi. Ada seseorang, orang tua, ditinggikan derajatnya di surga. Orang tadi kaget, loh, ya Robbi anali hadza. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Level surga saya di nomor 5 kok diangkat jadi nomor mungkin 50. Jawabannya apa? Disebabkan karena istighfar anak kamu. Maka ini termasuk metode mendidik anak. Yang pertama mencari lembaga pendidikan yang baik. Kemudian yang kedua apa? Banyak mendoakan apa? Anak. Yang ketiga, orang tua harus menjadi teladan yang baik. Harus menjadi teladan. Paling tidak orang tua menjaga 4 amalan. Ini amalan ini diusahakan amalan yaumi, amal yaumi. 1, ini kata Ibnu Taimiyah, ada ibadah-ibadah badaniyah yang fadilahnya sangat besar. Yang ini menjadi amal keseharian kita. 1, as-shalah, tsumma qiraah, tsumma dzikir, tsumma doa. Berapa tadi, Bu? 4. Salat, qiraat, salat, tsumma qiraah, tsumma dzikir, tsumma doa. Jangan malas zikir. Wirid baca salat, subhanallah, subhanallah. Itu fadilahnya besar itu. Dosa-dosa kita diampuni Allah meskipun sebanyak buih dilakukan. Kalau orang tuanya senantiasa menjaga wirid baca salat, barokahnya akan kembali kepada anak. Anak di sekolah di sini dengan kerasan, nggak ada masalah, prestasinya bagus, nggak ada problematika. Itu barokah daripada amal yaumnya orang tua. Salat, kemudian apa? Qiraah, kemudian apa? Dzikir, doa. Doa. Jangan malas berdoa. Karena hati yang membolak-balikkan adalah Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya hati anak-anak kita Allah tetapkan, teguhkan dalam keadaan taat, dalam keadaan atas agama Allah. Kemudian ada satu ayat lagi, mudah-mudahan memotivasi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatahum biiman alhaqnahum dzurriyyatahum." Dalam surat At-Tur. Dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka pun juga mengikuti orang-orang yang beriman, bapak-bapaknya, dzurriyyahnya, keturunannya pun juga beriman, karena bapaknya beriman, keturunannya pun juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan pertemukan mereka di surga. Allah akan pertemukan mereka. Ada reuni keluarga besar si fulan, akan reuni. Kalau umpamanya orang tuanya di atas, anaknya di bawah, karena kualitas takwa dan husnul khuluqnya, kualitas imannya berbeda, akan diketemukan itu. Bibarokati ibadahnya orang tua, syafaatnya orang tua, akhirnya pendidikan derajatnya ketemu. Ini merupakan puncak nikmat surga. Setelah melihat wajah Allah, setelah ridha Allah, mendapatkan ridha Allah. Maka dalam satu tafsir, al-mu'min turfa'u lahu dzurriyyatuhum wa in kana dunahu fil amal fayuqirru wa bi ainahu. Ini tafsir daripada ayat tadi itu. Orang mukmin ini yang mengatakan adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas terus seorang sahabat. Orang mukmin dzurriyyahnya akan ditinggikan derajatnya di surga.
Akan ketemu dengan orang mukmin tadi, ketemu bapaknya, ketemu mbahnya, ketemu buyutnya. Ya. Wa in kana dunau fil amal, meskipun amal mereka tidak selevel. Amal mereka tidak selevel, mereka ya keislamannya masih di bawahnya. Tahajudnya di bawahnya, sedekahnya di bawahnya. Ayukiru wa bi'ainahu. Tujuannya apa? Allah mempertemukan mereka. Allah ingin menghibur mereka. Mendapatkan, Allah ingin memuaskan mereka. Ya. Ketemu anaknya di surga. Tapi dalam hadis yang lain juga bisa kebalikannya. Kalau anaknya yang tinggi derajatnya, ya, mbah-mbahnya, ya, bapak-bapaknya, saudara-saudaranya, kerabat yang mati dalam keadaan Islam, meskipun mungkin ada yang dolimul nafsi, mendolim diri sendiri, mati masih membawa dosa besar, berkat syafaatnya anak soleh tadi itu, Allah tinggikan derajatnya di surga. Sebagaimana dalam hadis tadi itu, inna rajul la yurfa'u darajatuhu fil jannah, ada seseorang yang ditinggikan derajatnya di surga, bapaknya ditinggikan derajatnya di surga karena apa? Anaknya, tapi juga karena bapak ya meninggikan derajatnya, ya ditinggikan derajat di surga karena apa? Anak. Inilah pentingnya pendidikan, Bu. Kalau kita sudah berbicara tarbiyah Islamiyah, jangan iman mengeluarkan duit. Jangan iman mengeluarkan duit. Bahkan dulu ada seorang salafus saleh namanya Ali ibnu Maksum rahimahumullah. Dia diberi uang bapaknya 1.000 dirham, 100.000 dirham untuk bekal ngaji, untuk bekal belajar. Apa kata orang tuanya setelah diberi uang berapa tadi? 100.000 dirham. Zaman dulu entah berapa miliar sekarang mungkin ya. Apa kata orang tua? Idhab wala ara wajhaka ila ba'da ya apa, pergi kamu thalabul ilmi, cari belajar kamu. Jangan saya tidak akan melihat wajah kamu sebelum kamu datang menghafal 100.000 hadis. Allahu Akbar. 100.000, kamu jangan cengeng. Kamu harus serius belajar. Kamu tak bekali uang ini 100.000 dirham. Tinggalkan orang tua, gak ada masalah dalam rangka thalabul ilmi. Fadilahnya pun juga besar. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Saya relakan kamu meninggalkan saya sebagai orang tua, datangi para ulama, belajar kamu, tak beri bekal, nggak main-main. Berapa tadi? 100.000. Tapi kamu jangan pulang, saya nggak mau melihat wajah kamu kecuali kamu setelah menghafal 100.000 hadis. Wah, ini luar biasa ini, luar biasa ini. Orang tuanya semangat, anaknya semangat. Hanya kadang-kala problematika umat Islam sekarang ini, ya kadang-kala isi iman mengeluarkan harta untuk pendidikan anak. Anak saya banyak, kadang-kala awal-awal harus utang, Pak. Untuk bayar buku, bayar seragam harus utang dulu. Kalau utang saya ke pondok gampang. Memang ada catatannya, nanti dibayar dicicil, sidik-sidik. Urusan keuangan ini arti serius ini. Jangan iman. Dan ini bagian daripada ya apa namanya? Sedekah. Ada nilai pahalanya ini. Pahalanya malah besar, apalagi membiayai anak yang sedang thalabul ilmi. Tadi kami bacakan satu hadis. Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yata'ulahu. Apabila manusia ya wafat, mati, meninggalkan dunia,
kesempatan beramal sudah terputus, sudah tidak ada waktu lagi untuk beramal. Illa min salasin, kecuali ada 3 amalan unggulan yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun orangnya sudah di alam kubur, sudah mati. Tapi kalau dia di dunia punya amalan unggulan 3, dia akan mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir. Sodakotin jariyatin, insya Allah sedikit banyak ya uang gedung yang Bapak Ibu berikan kepada sekolahan ini sodakot jariyah Bapak Ibu. Ya, memang begitu. Lebih-lebih orang yang kaya, dia bisa mengoptimalkan hartanya untuk sodakotin jariyatin. Orang yang kaya jangan sampai harta yang banyak itu hanya segera diwariskan. Wah, itu senang yang ahli waris itu. Ada yang diwariskan, ada yang dihibahkan, ada yang diwakafkan. Saya wakaf semen, pasir, saya wakaf kayu, saya hibah, ya, apa namanya, yang lain mungkin makanan, belikan makanan untuk yang masuk, untuk yang kerja. Para sahabat banyak memberikan teladan kepada kita. Abu Bakar As-Siddiq, wah itu malah luar biasa, semua hartanya diwakafkan. Utsman bin Affan, wah luar biasa. Yang penting itu, ya, kalau Allah melapangkan rezeki, jangan hanya diwariskan. Nanti malah pahalanya banyak ke ahli waris. Orang tuanya nggak punya sedekah jariyah, malah diwariskan. Ya sudah, akhirnya milik anaknya. Kalau anaknya soleh, ya alhamdulillah. Tapi kalau anaknya nggak soleh, waliyadzubillah. Ada yang disedekahkan, ada yang dihibahkan, ada yang diwariskan. Kecuali ada 3 amalan. Yang pertama sedekah jariyah, pahala yang senantiasa mengalir. Ini penting, ini barokahnya kepada diri kita dan anak-anak kita, betul? Ya. Saya banyak mendapatkan contoh, termasuk mertua saya, ya, punya tanah setengah hektar, diwakafkan untuk lembaga pendidikan. Ternyata barokahnya kepada duriannya, cucu-cucunya baik semuanya. Ada yang hafid, ya, ada yang ahlul ilmi, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, ilmen yuntafa'u bihi. Ini ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu diajarkan, ilmu yang didakwahkan. Ini ahlul ilmi, ulama ini. Ulama ini. Ini termasuk levelnya ustadz-ustadz ini. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin juga punya sedekah jariyah, mungkin tidak punya 3-tiganya. Mungkin hanya sedekah jariyah sama anak. Tadi kan pertama kan sedekah jariyah, kedua apa? Ilmin yuntafa'u bi. Guru ini. Meskipun dia sudah wafat, dia mendapatkan pahala karena ilmunya ia ajarkan, ia tulis. Maka ulama-ulama kita terdahulu meskipun sudah wafat beratus-ratus tahun, pahalanya senantiasa mengalir. Imam Nawawi, bukunya Riyadhus Shalihin, Hadits Arba'in, dan buku yang lainnya, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, belum lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, senantiasa ada terus bukunya dicetak ulang. Mereka ini level keislamannya jauh sama kita. Ilmin yuntafa'u bihi, meskipun sudah wafat, umurnya mungkin enggak sampai 40, bukunya banyak. Imam Nawawi. Syukur-syukur nanti anaknya itu menjadi ahlul ilm, dapat fadilah ilmin yuntafa'u bihi. Orang tuanya pun juga mendapatkan manfaat. Kemudian yang ketiga, walatin sholihin yadullah. Ini anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ini termasuk kalau mamanya Bapak Ibu dalam sedekah jariyah minim, dalam hal ilmin yuntafa'u bihi minim, cari yang ketiga nih, jangan disia-siakan. Kan punya anak toh, Ibu? Punya anak jelas disekolahkan di sini. Harapannya apa? Anak yang soleh yadaulahu, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Doa ada 2. Doa ibadah, doa masalah. Kalau anak kita berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu doa masalah. Dia menyampaikan permohonannya, permintaannya kepada Allah untuk orang tuanya karena Allah mengampuni dan memberikan rahmat. Sampai
Tapi juga doa ibadah anak kita yang di sini belajar sholat jamaah, hafal Al-Quran, hafalan Al-Quran, ya, menelaah kitab. Orang tua yang ada di rumah, yang ada di dapur, mungkin yang sedang sakit, ada nilai pahalanya, dapat pahalanya. Ya, dapat pahalanya. Ini yang memotivasi kita untuk lebih serius di dalam mendidik anak. Memang untuk mendidik anak kita harus bekerja sama. Sekarang ini repot. Orang tua kadang-kadang dari satu sisi punya harta banyak tapi nggak punya ilmu. Ya. Kita saling bekerja sama. Maka keberadaan lembaga pendidikan ini adalah wujud, ya, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Di sini ada tiga ya, orang hamba-hamba pilihan Allah. Satu, donatur sedekah jariah. Ya, tadi kami pernah bicara sama ketua yayasan. Ya, sudah ada dana berapa? 700, tapi baru berapa separuhnya. Tapi sudah ada kesepakatan. Ya dari kaum muslimin, ada yang 10 juta, ada yang 90 juta, luar biasa ini. Kalau ya yayasannya, dewan gurunya ikhlas di dalam mendidik anak, Allah akan menolong. Kana wa fi aunil abdi, maka abdu fi aunihi, Allah akan menolong, ya, hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Yayasan pun juga punya peran yang sangat penting. Dewan guru punya peran yang sangat penting menolong dengan taklimul ilmi, mendidik anak. Wah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini kita rasakan, kita syukuri bersama ini. Ya. Bangunannya sudah luar biasa. Baru berapa tahun? Berapa tahun, Pak? Bertahun. Sudah luar biasa dan menakjubkan itu. Mungkin bisa menjadi sekolah unggulan ini, insyaallah. Sekolah ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Kesimpulan yang apa yang kami sampaikan, kesimpulannya pertama, kami mengajak kepada orang tua, wali santri, dan semua yang hadir untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan menjaga nikmat yang sudah ada dan tidak mencabut, bahkan Allah menambah nikmat yang lain, yang sejenis maupun nikmat yang belum diberikan kepada kita. Yang kedua, tadi kami mengajak kepada semuanya senantiasa lebih bersungguh-sungguh lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah akan memudahkan urusan kita, berikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, termasuk masalah pendidik anak. Memang kita hidup di akhir zaman, pendidik anak menjadi satu problematika. Tapi kalau orang tua senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar, akan memudahkan urusan. Yang ketiga, kita tadi mengkaji satu ayat yang terdapat dalam surat At-Tahrim, ayat 50, ayat berapa tadi? Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak. Qu anfusakum, orang tua harus menjadi teladan yang baik. Ya. Punya akhlak yang baik, semangat thalabul ilminya pun juga kuat, menjadi ahlul ikhlas. Ya. Dan perintah untuk menjaga keluarga, dan keluarga termasuk anak dan istrinya. Kalau kita baca dalam tafsir, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, itu artinya adibuhum wa alimuhum. Dalam satu riwayat alimuhum wa adibuhum. Jadi untuk menjaga anak-anak kita dari siksa api neraka dengan dua. Alimuhum, ajari mereka, kenalkan mereka Allah, Rasul dan Islam. Ajarkan mereka Al-Quran, biar baca Al-Quran, biar menghafal Al-Quran. Ajarkan mereka ilmu agama. Wa adibuhum, kemudian didiklah mereka. Adab-adab, adab makan. Tolong perhatikan ini. Adab itu pembiasaan, Bu. Untuk menanamkan adab bukan sekedar ceramah, tapi pembiasaan. Kenamanya anak bisa sering diberi contoh, sering diingatkan adab makan, bismillah, baca bismillah, cuci tangan, baca bismillah. Adab tidur, diusahakan wudu, baca ayat kursi, kul ya, al-ikhlas, ma'udatain, dan yang lain sebagainya. Adab sholat, adab pergi ke masjid, adab wudu, adab bangun tidur. Maka dalam kitab yang ditulis Imam Ghazali, beliau menulis satu kitab yang luar biasa, Bidayatul Hidayah. Awal mendapatkan hidayah,
Kalau anak-anak kita menginginkan mendapat hidayah harus diawali dengan amal-amal dohir, menjaga adab. Adabul khola, adab WC, adab to'am, adab bangun tidur, adab ke masjid, adab ya jalan ke masjid, adab yang lainnya itu luar biasa. Amal-amal dohir nanti akan mempengaruhi amal-amal batin, menguatkan iman, keyakinan, tauhid, akhirnya dia menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu ya, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mendidik anak. Di antara yang bisa kita usahakan, cari lembaga pendidikan yang baik, banyak mendoakan anak, terus apa? Orang tua menjadi apa? Teladan. Memang awal-awalnya harus satu, dipaksa, bisa terbiasa. Coba sama-sama, dipaksa, bisa terbiasa. Kalau mendidik anak jangan dibalik, sadaran dulu. Ya nggak bisa. Umur 7 tahun disuruh sholat. Iya. Dipaksa dulu, paksa. Ya. Urusan apalagi urusan ilmu, ya. Dipaksa. Urusan kebaikan dipaksa, sholat dipaksa. Dipaksa nanti kan bisa dan terbiasa. Ini yang menjadi karakter. Dipaksa, bisa terbiasa. Itulah yang diajarkan oleh ya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sholat umur 7 tahun sudah diwajibkan, disuruh. Anak harus taat kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahmatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wal kalbalak wala qawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasqa wa min du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatika wa takabuli afiyatika wa hujan nikmatika wa jatuh sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqwa wa suqata wa satamatil ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Allahumma waffiqna li sholih amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.